Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Profesor. Kali ini kita akan belajar membuat sebuah aplikasi sederhana yang berbasis database. Jadi nanti kita akan membuat aplikasinya berbasis Java dengan menggunakan database PPMadmin. Nah, nanti aplikasi yang akan kita buat adalah aplikasi penjualan. Apa aplikasinya? Nanti akan kita buat bareng-bareng, step by step. Ini adalah pertemuan pertama untuk pembuatan aplikasi penjualan. Sebelum kita lanjut ke aplikasinya, ke program Java-nya, kita buat database-nya terlebih dahulu. Kita buka localhost dengan mengaktifkan SMPP control panel. Oke, semuanya sudah running. Kita minimize. Kita buka atau kita buat database-nya menggunakan localhost saja langsung phpMadAdmin. Nah, di sini sudah ada halaman utama dari phpMadmin. Kita akan buat database-nya, nama database-nya kita buat baru. Nama database-nya adalah ini, nama database-nya kita isi. Untuk kalian yang mengikuti video ini, gunakan terserah mau database-nya apa aja. Lebih baik tapi untuk mahasiswa dibikin menggunakan nim underscore nama database. Kalau saya buat langsung saja penjualan. Kita langsung klik buat. Nah, ada beberapa tabel yang akan kita buat nanti, jumlah kolom dan jumlah tabel. Atau kita buat tabel. Nama tabel yang pertama adalah tabel barang. Terus jumlah kolomnya kita isi ada 4 kolom. Kirim. Nah, di sini ada nama kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Ini adalah tabel barang. Ada 4 kolom tadi. Kolom yang pertama kita isi kode barang. Tipenya adalah varchar. Panjangnya 5. Kode barang nggak perlu panjang-panjang. Terus tidak ada keterangannya, ini adalah primary key. Kita set sebagai primary. Ukurannya 5. Oke, kolom yang kedua adalah nama barang. Ini juga sama, varchar. Nama barangnya bisa kita set, panjang nilainya adalah 20. Terus kolom ketiga harga. Untuk harga kita menggunakan tipe data double. Panjangnya nggak ada karena double. Untuk kolom keempat adalah stok atau jumlah. Tipenya adalah integer. Simpan. Terus kita buat tabel baru lagi. Nama tabelnya adalah user. Ini ada defaultnya adalah 4 kolom ya. Nanti kita tambahkan jika kurang. Yang pertama adalah kode user. Varchar panjangnya 3. Kita set sebagai primary key atau Unix. Kolom kedua nama user. Ini juga varchar. Panjangnya 20. Terus password. Varchar juga. Panjangnya 10. Hak akses. Varchar. Panjangnya 5. Simpan. Nah, sekarang kita tambahkan atau isikan
user ini melalui menu insert tambahkan. Dan nama usernya adalah Dinda, passwordnya misalnya 123456, hak aksesnya adalah admin. Terus yang kedua misalnya adalah IDD, tidak, passwordnya 654321, hak aksesnya adalah user. Nah, di sini sudah terisi kode userdem, nama user Dinda, passwordnya ini, hak aksesnya adalah seperti ini. Jadi setelah kita menambahkan user, kita isikan juga kode user, nama user, password, dan hak aksesnya. Setelah itu kita buat tabel yang ketiga ya. Nama tabelnya adalah transaksi. Nama kolom yang pertama adalah nomor transaksi. Ini tipenya varchar, panjangnya 10. Ini kita pakai sebagai primary key. Terus kolom yang kedua namanya adalah tanggal. Jenisnya adalah date ya. Karena tanggal kosong. Terus yang kedua adalah total. Kita gunakan double jika kosong. Oke, cukup 3 kolom. Kolom yang keempat kosongin aja. Oke, sudah untuk tabel transaksi. Tabel keempat adalah tabel sementara atau tabel untuk menampung sementara. Kita kasih nama dengan tabel sementara. Kolom yang pertama kode barang, varchar 5, kita set sebagai foreign key atau index. Kolom yang kedua nama barang, varchar 20. Kolom 3 harga, menggunakan double. Kolom keempat quantity, integer. Kita tambahkan 1 kolom lagi, subtotal. Double juga. Sudah, kita simpan. Jadi kita sudah membuat 4 tabel yang akan kita gunakan dalam aplikasi penjualan. Ada tabel user, transaksi sementara, dan tabel barang. Yang kita buat untuk membuat aplikasi penjualan sederhana. Oke, setelah tabel dan database ini sudah jadi, kita langsung buka aplikasi NetBeans untuk memulai mendesain interface-nya, atau kita membuat form untuk aplikasi penjualan. Oke, sudah terbuka aplikasi NetBeans-nya. Kita buat project baru tentunya. Dalam mulai pembuatan program, kita buat new project. Nah, project yang akan kita buat adalah Java application. Nah, project kita tentukan. Nama projectnya adalah aplikasi penjualan atau app penjualan. Aplikasi penjualan.
Oke, finish. Oke, di sini sudah ada aplikasi atau project baru dengan nama aplikasi penjualan. Nah, yang pertama kali kita akan buat adalah forum-forum atau GUI, Graphical User Interface. Forum yang pertama akan kita buat adalah forum master barang. Nah, caranya sama seperti video-video sebelumnya, kita buat di frame forum, kita buat nama adalah forum barang. Finish. Nah, kita akan desain forum ini nanti sedemikian rupa sehingga bisa menampilkan beberapa text field, label, ataupun table dan button-button untuk forum barang. Nah, sebelumnya kita set layoutnya, klik kanan, set layout. Kita buat layoutnya adalah absolute layout. Oke, sudah absolute layout. Terus diklik di forum, klik kanan properties. Kita buat default close operasinya adalah dispose. Close. Oke, kita masukin beberapa label. Di sini label 1, 2. Kita drag aja labelnya. Kita edit text dulu. Ini adalah forum barang. Kita bisa sesuaikan untuk warna dan tulisannya atau ukuran dari tulisannya. Nah, di sini kita bisa misalnya kasih 18, ya bold. Oke, terus nah, sudah. Oke, itu adalah kode barang. Nama barang ini disesuaikan dengan database yang sudah kita buat tadi ya, dalam table barang. Harga, stok, kita lebarin dulu. Kita masukin text fieldnya. Kita sesuaikan panjang dari text field ini. Oke, kita tambahkan satu buah table di sini. Ini ada table, kita drag aja. Oke. Kita tambahkan beberapa button. Satu. Oke, ada 6 button yang sudah saya tambahkan. Kita ganti masing-masing button namanya adalah button add atau untuk menambahkan.
Ini button untuk menyimpan atau save, button cancel atau membatalkan, button edit untuk mengedit, delete, dan button close atau untuk menutup aplikasi. Oke, selanjutnya saya masukkan sebuah panel di sini untuk menambahkan dari menu pencarian. Oke, kita tambahkan di sini label. Dalam panel label, terus ada text field dan button. Ini button untuk mencari. Ini untuk perintah masukkan kode barang. Selanjutnya adalah kita klik kanan di panel ini, kita set layout, kita pakai menggunakan tadi adalah sama absolute layout. Oke. Jadi ini adalah menu untuk melakukan pencarian berdasarkan kode barang. Nanti kita akan masukkan misalnya kode barangnya di sini, terus kita klik tombol start skenario seperti itu. Nah, tabel ini nanti adalah untuk menampilkan dari kode barang. Nanti ada misalnya kode barang, nama barang, harga, dan stok. Terus di sini ada tombol untuk menyimpan, ada menambahkan, tombol untuk menyimpan atau cancel, edit, delete, dan close aplikasi. Jadi kalian buat form tampilan seperti ini. Nah, jangan lupa masing-masing dari text field ini, tabelnya juga kita buat variable name-nya. Jangan lupa, karena nanti digunakan di dalam program. Kita buat variable name-nya adalah change variable name. Karena adalah text field, biasa saya menggunakan txt. Ini adalah kode barang, kode atau txt kode. Oke. Untuk nama barang txt nama barang atau nama, txt harga, txt stok, txt cari. Nah, untuk button seterusnya juga saya ganti btn search. Nah, untuk tabel barangnya pun saya kasih namanya tabel tb barang, ya, tb barang. Terus masing-masing button ini juga saya kasih change variable name btn add btn save. Oke, semua sudah dikasih variable name untuk masing-masing text field, button, dan tabel. Selanjutnya adalah kita tambahkan library agar aplikasi ini nanti, aplikasi AP penjual ini nanti terhubung dengan database yang sudah kita buat dengan cara kita klik kanan pada libraries, terus kita add libraries. Nah, kita cari MySQL JDBC driver. Nah, di sini sudah ada, saya klik add libraries. Oke, kalau udah
kalau udah ditambahkan di libraries, dia ada di sini, MySQL database driver. Oke, selanjutnya kita ke tab source. Nah, kita akan buat beberapa metode-metode untuk mendukung dari desain ini. Yang pertama, kita import dulu Java showing option pane. Kita import juga SQL kita import juga Java showing table karena kita di desainnya menggunakan table. Oke, kita buat koneksi agar form ini terhubung dengan database. Kita buat koneksinya string user sama dengan user adalah root. Ini ada user phpMyAdmin tadi yang kita buat di database. String passwordnya kosong karena defaultnya adalah kosong. String URL. Nah, ini bisa kita kopas di Oke, ini ada database penjualan, kita connect. Oke. Nah, ini adalah penjualan. Kita copy. Kita paste di sini. Nah, kita pakai sampai Oke, kita gunakan sampai dengan penjualan. Jadi ini adalah URL-nya di JDBC MySQL localhost. Nama database adalah penjualan. Selanjutnya kita akan membuat beberapa metode-metode yang nanti akan kita gunakan untuk mendukung dari desain yang sudah kita buat tadi. Nah, metode yang pertama adalah void active. Metode-metode ini nanti akan dipanggil sesuai dengan kebutuhannya. Ini misalnya tadi ada text file nama ya, txt nama, dia akan aktif set enable true. Terus ada txt harga, nanti juga akan kita enable juga ketika kita butuhkan. Terus ada txt stock, oke. Metode yang kedua void nonaktif. Nah, ini juga akan kita panggil nanti sesuai kebutuhan. Txt kode set, ketika dia nonaktif berarti false. Txt nama,
Oke, sudah. Selanjutnya kita buat metode untuk membersihkan. Jadi ketika kita akan menginput data baru, nanti ada metode. Jadi semua isian di test file akan hilang. Nanti juga dipanggil sesuai dengan kebutuhan. Kita buat metodenya dulu. Void bersih. Kita set text menjadi kosong karena nanti bersih. Kita juga kosong. Kita set Oke, sudah. Metode selanjutnya adalah otomatis. Nanti juga akan dipanggil sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita buat koneksinya menggunakan try catch. Oke, kita buat try-nya adalah connection con sama dengan driver manager titik get connection. Kita pilih yang menggunakan string URL user dan password. Kita isi adalah tadi otomatis URL user dan password sesuai dengan yang sudah kita buat di sini. User, password, dan URL-nya sudah kita tuliskan di situ. Oke, selanjutnya adalah statement. Sama dengan statement, kita ambil dari connection tick create statement. Next, kita buat string SQL. Kita bikin query-nya adalah select dari select kanan. Ini adalah dari tabel kode barang. Kalau kita mau ngecek nama tabelnya di sini ya. Nah, dari tabel barang ini adalah kode barang. Jangan sampai salah untuk penulisan nama kolom atau nama tabel. Kode barang 3, kita menggunakan 3 kodenya. 1 dari tabel barang. Ini tabel barang, ini adalah kecil, kita tulis kecil from barang. Selanjutnya result sat rs sama dengan statement st execute query SQL. Jika result setnya itu benar atau next, maka rs yang terakhir atau rs last string kode sama dengan rs get string. Ini adalah 1, ini adalah kode dari user ya.
Tadi adalah ada admin dan ada user, code-nya adalah 1 atau 0. Kita buat while panjangnya itu misalnya kurang dari 3, kita set kodenya itu, kita kode barang kita set menjadi 3 digit ya, atau 3 karakter. Maka kode sama dengan 0 plus kode txt kode, kita set text nama kodenya adalah br plus kode. Selain itu, maka txt kodenya kita set text itu adalah BR001, jadi dimulai dari 1. Oke, sudah untuk void otomatis. Jadi nanti ini adalah untuk mengeksekusi kode yang menghubungkan dengan kode barang. Kita set kodenya adalah 3 digit yang dihasil dari tabel barang. Oke, selanjutnya kita buat metode. Ini adalah untuk menyimpan atau kita akan dipanggil nanti di button save ya. Kita tulis void simpan. Oke, kita buat trackhead-nya lagi sama seperti tadi. Kita menggunakan SQL exception ya di sini. Oke, kita hero-kan dulu yang error. Oke, kita buat sama koneksi dan statementnya. Kita bisa copy paste aja biar cepat dari sini. Copy paste sama. Nanti ini ada untuk menghubungkan ke database-nya. Dari koneksinya ini menggunakan driver manager, menggunakan URL, user dan password, terus koneksi statementnya terhubung. Selanjutnya kita buat query-nya string SQL Nah, ini kita buat query-nya. Untuk membuat query harap hati-hati karena nanti disesuaikan dengan nama table dan nama kolom. Kita karena ini simpan adalah kita menggunakan insert into table barang. Tadi adalah menggunakan kecil, tapi nanti setelah ketika kalian menggunakan nama tabelnya adalah B-nya besar ya, gunakanlah B besar. Saya karena menggunakan kecil, di sini ada barang, maka saya menggunakan kecil. Insert into barang, values. Nah, hati-hati untuk membuat query-nya. txt kode, dari kode get text ditambah lagi txt nama, kita tulis get text plus txt harga get text
txt stock get text. Oke, sudah. Jadi ini adalah query-nya. Kita insert, tadi ada kode gettext, nama gettext, harga gettext, stok gettext. Jadi nanti kita cek satu-satu apabila ada error dari query ini. Oke, saya rasa sudah tidak ada yang error ya, karena saya sudah cukup hati-hati. Selanjutnya adalah execute update. Kita tampilkan JOption pane atau Windows untuk konfirmasi. JOption pane, show message, dialog, this. Nah, misalnya kita tulis data berhasil disimpan. Oke. Kita isi lagi, misalnya adalah informasi. Oke, sekarang kita isi catch-nya. Sudah, SQL exception. Nah, ketika datanya tidak berhasil disimpan atau error, maka akan menampilkan sistem koneksi gagal atau aplikasi gagal terhubung ke database. Oke, kita selanjutnya adalah form window exit. Oke, belum ada. Kita coba ke desain dulu. Kita klik kanan di form ya, event, terus kita cari window activate. Oke, nah harusnya ini sudah bisa, atau kita oke, window activated adalah 0. Oke, untuk void simpan atau query simpan sudah kita buat. Jadi nanti ketika kita menekan tombol save, otomatis kita akan memasukkan beberapa data, diantaranya adalah dari kode, nama, kode barang, nama barang, harga, dan stok. Dia akan masuk ke tabel dari tabel barang. Oke, nanti kita akan cek lagi ketika query-nya gagal. Kita running. Oke, selanjutnya adalah kita buat metode untuk update atau mengubah data. Void update. Oke, seperti sebelumnya kita buat track catch-nya juga. Sama, kita gunakan catch-nya adalah SQL exception.
Oke, biarkan dulu ketika ada error. Kita copy juga untuk koneksinya. Oke, selanjutnya kita buat query untuk update. String SQL sama dengan query-nya adalah update barang. Kita set nama barang. Nama barang sama dengan plus txt nama getText plus harga sama dengan plus txt harga getText plus stok sama dengan plus txt stok getText di mana atau where kode barang sama dengan txt kode titik getText. Oke, untuk query dari update barang sudah, kita cek lagi. Kita set nama barang itu diambil dari txt nama getText. Terus harga barang itu diambil dari txt harga getText. Untuk stok diambil dari mana? Txt stok getText. Terus di mana kode barangnya adalah diambil dari txt kode getText. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita buat execute update SQL. Tampilkan J option pane. Show message dialog. Sama seperti tadi, data berhasil di update. Oke, ini adalah informasi Oke, sekarang kita isi case-nya. Ketika gagal, sistem akan mencetak apa yang akan dicetak. Koneksi gagal. Setelah koneksi gagal, form window activate 0. Oke, untuk void update sudah. Selanjutnya adalah metode untuk
menghapus atau delete, void delete. Jadi ini nanti digunakan untuk menghapus data. Void simpan untuk menyimpan, void update untuk edit data, void delete untuk menghapus data. Biasa kita buat try catch dulu. Oke, kita copy lagi untuk koneksinya. Selanjutnya kita buat query-nya. String SQL sama dengan. Nah, untuk delete kita gunakan adalah delete from barang atau dari table barang. Where kode barang sama dengan txt kode get text seperti ini. Lanjut st.execute update di option pane. Data berhasil di delete. Oke, jika ini gagal maka sistem akan mencetak Oke, delete sudah. Sekarang kita buat metode untuk cari. Di sini ada searching ya. Kita buat metodenya. Void cari. Kita gunakan try catch juga. Oke, koneksinya sama, kita copy. Kita buat untuk mencarinya atau query-nya. Result set rs sama dengan sd titik execute query. Nah, kita cari ini adalah select from barang where kode barang sama dengan txt cari titik get text.
Oke, kita buat kondisinya if rs temu atau next, maka txt kode kita set text rs titik get string dari ini kode barang. Terus txt nama kita juga set text rs titik get string kita isi dari nama barang sesuai dengan database. Txt harga ini adalah harga. Txt stok stok. Jadi ini itu disesuaikan dengan nama kolom di sini ya, nama entitas atau dari tabel barang ada kode barang, namanya adalah K besar B besar, nama barang harga stok. Jadi ketika pencarian itu berhasil, nanti txt kode atau text field yang ada di sini nanti otomatis akan di set sesuai dengan kode barang yang dicari, akan ditampilkan di sini. Itulah skenarionya. Jadi sesuai dengan yang ada di database, kode barang, nama barang, harga, dan stok. Oke. Nah, ketika sistem itu tidak ketemu, maka akan mencetak sistem koneksi gagal. Terus tombol edit atau btn edit kita set enable. Jika pencarian itu gagal, kita set enable true. Terus button delete kita juga set enable true. Button add set enable true. Oke, sudah. Untuk metode cari dengan kata kunci adalah kode barang. Salah, ini harusnya saya taruh di luar, saya cut terus ini ya. Ini saya taruh di bawah karena nanti ini di luar dari catch-nya. Oke. Sudah. Untuk void carinya, selanjutnya kita buat metode untuk menambahkan data ke table atau untuk menampilkan data dari table. Oke, metode selanjutnya adalah untuk tabel barang tadi. Kita buat private object
objek sama dengan 0. Oke, kita buat try catch-nya. Oke, untuk koneksinya kita samain, kita copy. Selanjutnya adalah result set. rs before first. Oke, ini adalah nanti untuk memberi baris pada tabel get row dan memberi angkanya. Selanjutnya adalah data 1 tadi yang sudah dibuat. Data 1 ini sama dengan kita buat objek baru, new objek row count, menghitung baris. Jadi ada 4 tadi ya, ada 4. Oke. Integer nomor sama dengan negatif 1. While rs berhasil atau rs next, result set next, maka nomor sama dengan nomor plus 1. Jadi nanti akan otomatis berurutan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Next, data 1 isinya adalah nomor. Dari 0 sama dengan rs titik get string. Itu adalah yang pertama kode barang, atau kalau pertama kode barang. Terus data 1 itu adalah nomor 1 atau nomor 1 sama dengan rs titik get string nama barang. Satu bis nama barang adalah harga.
data 1, nomor 4, sorry, ini adalah 2 ya, array adalah nomor 3 sama dengan harga harga adalah stok. Oke, jika ini gagal, nanti sistem akan mencetak seperti biasa, koneksi gagal. Return data 1. Oke. Metode selanjutnya adalah untuk menampilkan atau void tampil. Jadi menampilkan data yang ada di database ke dalam tabel. Pertama adalah kita buat string kolom name sama dengan nama barang harga dan stok yang terakhir. Terus tabelnya sama dengan table sama dengan new table ambil dari get data kolom name. Oke, table kita set enable false. J scroll pen, jadi bisa di scroll nanti. J scroll pen 1 kita set view. Nah, viewport view table. Oke. Oke, sudah untuk metode-metode yang sudah kita buat. Sekarang kita tinggal memberi aksi pada masing-masing button atau masing-masing metode yang sudah ada di sini. Yang pertama adalah metode untuk window activate. Kita kasih perintah, kita tinggal panggil metode-metode yang sudah tadi. Untuk form window activate kita tinggal panggil metode non-aktif. Terus bersih, terus tampil, terus ketika window itu aktif atau activate berarti semua button itu akan ada yang false atau ada tampil, ada juga yang tidak akan tampil. Contoh seperti ini, misalnya btn add, kita akan set enable true. Jadi nanti bisa diklik atau bisa aktif. Tapi selain button add, maka tidak bisa diapa-apain, nanti bisa diklik. btn save set enable false. Jadi nggak bisa di save ketika Windows pertama kali aktif. btn cancel set enable false juga
btn edit, terakhir adalah btn delete. Oke, sekarang kita ke desain, kita kasih aksi pada masing-masing button. Yang pertama adalah button add, event, action perform. Oke. Nah, ini untuk button add kita tambahkan aksi. Jika kita button add kita klik, berarti akan ada yang aktif atau metode aktif. Nah, metode aktif itu adalah tadi kita lihat. Nah, teks nama, harga, stok semua bisa diisi. Oke, terus otomatis juga aktif. txt nama kita buat grab fokus, jadi dia fokus di situ ya. Terus btn add kita set enable false. Terus btn save baru kita set enable true, karena nanti untuk menyimpan ketika datanya ini sudah di add, kita ingin menambahkan, berarti txt nama semuanya aktif, terus button save juga bisa aktif karena nanti untuk menyimpan, terus button cancel pun bisa aktif. Oke, untuk perintah pada button add. Terus sekarang adalah button save, event, action perform. Oke, untuk button save kita kasih kondisi if jika isi sama dengan true atau benar, maka simpan. Lain itu update. Oke, ini belum ada variabelnya, kita buat di sini. Boolean isi sama dengan true. Oke, di sini sudah saya if isi sama dengan true maka akan menyimpan. Tapi selain itu berarti dia akan mengupdate. Oke, selanjutnya adalah button cancel. Button cancel kita kasih perintah event action perform. Oke, perintahnya adalah kita panggil form Windows activate, isinya adalah null. Oke, kita save dulu. Selanjutnya button edit. Oke, button edit adalah jika isi sama dengan false maka aktif. Jadi editnya itu isinya adalah salah atau enggak ada isinya, aktif. Terus tombol edit atau button edit kita set enable false. Button add
Kita set enable false juga karena dia untuk mengedit. Button save, baru kita set true karena setelah diedit pasti akan disimpan. Button cancel, kita juga set enable true karena bisa edit atau bisa cancel. Oke, selanjutnya adalah button delete. Button delete bisa kasih perintah atau J option pen, jadi untuk memastikan apakah benar datanya akan di delete, jadi kita kasih J option pen show message dialog. Jadi isinya adalah yakin mau dihapus, yakin mau dihapus, ada informasi, J option pen menggunakan yes atau no option. Jika J option pen-nya dia menggunakan yes atau no option, sama dengan dia memilih yes, ini kurang satu. Oke, maka data akan terdelete. Terus form window activate 0. Oke. Jadi sebelum mendelete nanti akan ada pertanyaan. Ada pertanyaan, apakah yakin datanya mau di-delete? Jika iya, maka datanya akan terdelete. Dan Windows akan mulainya dari awal. Windows form Windows activate sama dengan 0. Oke. Selanjutnya untuk button close. Button close tinggal memberi perintah dispose. Jadi aplikasi akan tertutup. Terus ada lagi button cari. Kita tinggal manggil metode cari. Oke, semua sudah ya. Saya rasa semuanya sudah ada perintah. Masing-masing button ini sudah ada perintah. Kita coba running. Apakah programnya ini akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai yang kita program? Apakah masih ada yang error? Nah, nanti ketika ada error kita akan koreksi bareng-bareng. Oke, kita save dulu. Kita running programnya. Oke, programnya sudah running ya. Jadi ketika programnya running, hanya akan ada yang bisa aktif di sini untuk mencari kode barang. Nah, berhubung kode barang yang belum ada data sama sekali, kita coba skenario yang pertama adalah add atau menambah. Kita ingin menambahkan data. Kita klik add. Oke. Otomatis kode barang dimulai dari BR001. Ini tadi terdapat pada metode yang pertama kita buat. Nih, metode otomatis ya. Jadi kode barang akan tercreate otomatis. Kita nggak perlu membuat kode barang secara manual karena ibaratnya kayak faktur atau apa itu akan tercreate otomatis secara berurutan. Kita kembali ke sini, kita add. Oke. Sekarang kita coba masukkan kode barang pertama BR01 otomatis tercreate. Nama barangnya adalah monitor. Misalnya ini adalah toko komputer ya, monitor.
terus harganya misalnya 4 juta. Stoknya misalnya ada 10. Oke, kita coba save. Data berhasil disimpan. Oke, data berhasil masuk di tabel ini ya. Ada kode barang B01, nama barang monitor, harganya 4 juta, stoknya ada 10. Nah, sekarang kita coba tambahkan lagi nama barangnya misalnya keyboard. Harganya 1 juta. Stoknya misalnya 15. Kita save. Data berhasil disimpan, masuk lagi. Add lagi misalnya mouse. Harganya 400.000. Stoknya 20. Save. Data berhasil disimpan juga. Jadi kode barang ini otomatis akan terklik secara sequence ya, berurutan, dimulai dari B01, 02, 03. Kita masukin nama barang lagi misalnya flash disk. Harganya 200.000. Stoknya 10. Save, data berhasil disimpan. Oke, kita tambahkan satu lagi misalnya laptop casing gitu ya. Harganya misalnya 300.000. Stoknya 14. Save. Oke, data berhasil disimpan. Oke, sekarang kita coba mempraktekkan dengan pencarian. Saya mau cari misalnya ini barangnya ada ratusan atau ribuan. Saya mau cari kode barang BR003. Apakah bisa saya search? Ada di sini langsung muncul BR003 itu nama barangnya mouse, harganya itu adalah 400.000 dan stoknya ada 20. Saya ganti misalnya BR005. Saya cari lagi. Oh, BR005 itu adalah laptop case, harganya 300.000, stoknya masih 14. Oke, apakah saya mau mengeditnya? Ketika saya sudah mencari ini, apakah saya mau mengedit? Oke, saya coba edit. Oh, ketika saya edit, file untuk nama barang, harga, stok itu akan terbuka atau aktif. Misalnya stoknya saya edit jadi 10. Nah, tombol add nggak bisa diklik, tombol edit pun nggak bisa. Hanya ada cancel atau save atau delete. Oke, nanti saya save dulu ya. Saya save. Data berhasil diupdate, stoknya menjadi 10. Oke, sekarang saya mau cari lagi yang tadi BR005. Oke, saya mau delete. Saya coba delete. Yakin mau dihapus? BR005 laptop case. Oke, saya yakin. Data berhasil delete dan laptop case-nya hilang dari table atau data berhasil di delete. Oke, kalau saya mau masukin data lagi, saya tinggal add. Setelah saya isi, saya save. Atau saya cancel, balik ke seperti semula. Atau ketika saya sudah selesai menggunakan aplikasi ini, saya akan meng-close-nya atau menutup aplikasi dengan button close. Oke, aplikasi tertutup atau sudah selesai. Sukses. Jadi ini adalah aplikasi sederhana untuk pertemuan pertama. Jadi kita sudah membuat sebuah user interface dari forum barang, dari table barang ya, dari table barang. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan menggunakan table-table yang lain seperti sementara dan table transaksi. Jadi aplikasi ini belum selesai. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya untuk melanjutkan aplikasi ini. Jadi untuk forum barang atau barang-barang apa aja yang dijual sudah selesai. Kita tinggal masukkan di kode barangnya otomatis, nama barangnya apa, harga dan stok. Nanti otomatis akan muncul di sini. Dan kita juga bisa mencari berdasarkan kode barang. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.